Tadi ketika kita mengatakan Rasul ketika gundah, ketika gelisah, ketika sedih, ini sifat manusiawi fitri terjadi untuk Rasul, karena Rasul itu Abdullah, hamba Allah, wa Rasul, dan pilihan Allah sebagai Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah gundah, pernah gelisah, pernah sedih. Ini sifat fitri. Tapi kita punya satu patokan iman, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, bukan dia berada di derajat yang satu. Tidak ada iman kecuali dalam pandangan akidah karamiyah. Ada satu sekte dalam Islam yang namanya karamiyah. Bagi mereka iman itu cuma pengucapan. Artinya iman itu tidak pernah, kalau anda sudah mengikrarkan saya beriman, anda beriman, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah meningkat. Tapi akidah Ahlus Sunnah, iman itu pasti naik level maksimal atau berkurang, bahkan kadang-kadang sangat berkurang. Dalam satu hari kita bisa jadi loncatan keimanan bertambah dan berkurang. Apa ini terjadi kepada baginda Rasul? Terjadi. Bukan artinya baginda Rasul sudah tidak yakin kepada Allah. Tidak ada Rasul yang tidak yakin dengan Allah. Kesempurnaan keyakinan. Tapi kalau kita bercerita tentang keimanan, pasti ada yang nilai keimanan baginda Rasul turun. Nilai keimanan itu, iman itu jangan kita artikan cuma sebatas keyakinan kepada Allah. Iman itu bentuk pengamalan kita juga iman. Kalau anda bandingkan, pernah suatu ketika baginda Rasul ketiduran dari salatnya, dan salat fajar itu ketika sudah terbit matahari. Sedangkan di saking banyak waktunya baginda Rasul selalu tepat waktu salatnya. Kalau anda bandingkan dua amal baginda Rasul, tentunya amal yang paling tepat waktu itu lebih tinggi kualitas keimanannya dibandingkan yang salat di waktu yang telat. Proses naik turunnya iman ini semua terjadi. Tapi yang terjadi kepada Rasul, imannya terus naik, dan tidak ada sedikit pun keraguan dari Rasul kepada Allah. Itu tidak pernah diragukan. Jadi jangan kita artikan kalau kegundahan pasti datang dari keraguan. Pernah suatu ketika baginda Rasul salat asar. Rupanya salat asarnya 2 rakaat. Rasul, hadis Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah, salat asar 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, langsung kemudian beliau gundah. Apa yang terjadi? Seperti orang marah, langsung menuju di depan masjidnya baginda Rasul, ada kayu yang terlentang, beliau membuat seperti ini, meletakkan kembali, seperti orang marah, sehingga tidak ada seorang pun para sahabat yang mau mendekati baginda Rasul, takut dimarahi. Padahal Rasulullah tidak ada apapun yang menjadikan beliau marah. Gundah. Kenapa beliau gundah? Rupanya ada sesuatu kebaikan yang beliau tinggalkan secara tidak sengaja menjadikan beliau gundah. Kebaikan 2 rakaat salat ditinggalkan secara tidak sengaja, anda akan gundah. Kalau anda meninggalkan secara sengaja, itu gundahnya lebih dahsyat. Maka orang kafir tidak pernah tenang dalam hidupnya. Anda harus yakin, orang kafir itu tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang. Rongga di tubuh kita itu ada rongga yang tidak kita isi dengan makan dan minum, tapi kita isi dengan ubudiyah, dengan nilai ibadah. Makin sempurna nilai ibadah, rongga itu makin terisi. Artinya seluruh tubuh kita terisi. Apa yang terjadi? Muncul ketenangan. Tapi ketika dia berkurang, pasti muncul kegelisahan. Kalau bapak-bapak selalu menghadiri salat berjamaah, rupanya tiba-tiba tidak dapat salat berjamaah, gundah. Kalau kita biasanya selalu melakukan salat sunnah rawatib, tiba-tiba kita datangnya telat, gundah. Maka datang syariat mengasihani kita. Lakukan rawatib salat yang qabliyah sebelum salat fardu, walaupun setelah ba'diyah. Supaya apa? Supaya hilang kegundahan. Syariat tidak mau kita itu hidup dalam kondisi kegundahan. Gundah itu bisa jadi dengan sedikit kebaikan yang kita lakukan, walaupun dalam kondisi bukan taqassud, kita tidak bermaksud melakukan, tapi ketika kita tinggalkan, gundah. Rasul gundah karena salat asarnya 2 rakaat, dan beliau tidak bermaksud untuk salat 2 rakaat. Maka datang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, qusiratus salat. Apa salat sudah datang hukum baru, asar itu jadi 2 rakaat? Rasul mengatakan bukan, ma qusiratus salat wa ma nasi. Saya tidak lupa dan salatnya tidak dikurangi. Para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah, engkau sudah lupa. Artinya engkau lupa. Salat tidak dikurangi, artinya engkau lupa. Rasul gundah. Gundah itu bisa jadi karena kurang etos ibadah, walaupun tanpa bermaksud kita sengaja. Kalau anda punya kebiasaan untuk melakukan ibadah, tapi dalam kondisi safar, tidak mungkin anda melakukan ibadah, anda pasti akan merasakan kegundahan. Pasti.
Karena ada nilai yang tidak terisi. Rongga kita itu ada rongga yang harus kita isi dengan ibadah. Makin banyak kita isi, makin tertutupi. Artinya ruang untuk gundah, untuk gelisah itu tidak ada. Makin tidak kita isi, itu makin rongganya membesar, kegundahan makin besar. Kita selalu salat berjamaah, ataupun kita selalu menunaikan salat 5 waktu. Coba satu waktu misalnya lupa salat, pasti ada sesuatu yang tidak enak. Apa yang lupa? Sampai sore kita masih berpikir apa yang akhirnya kita ingat salat, kita tunaikan, baru hilangnya kegundahan. Jadi jangan selalu kita kaitkan keimanan ini cuma dengan keyakinan terhadap janji Allah. Wallahu a'lam.